Welcome to Talking Wildfire Indonesia. Today we're here in Kalimantan, Borneo. Borneo is in an interesting time for as far as fires. Borneo is transitioning from a fire-resistant ecosystem into a fire-dependent ecosystem. Join me as we travel around Kalimantan, talking to the people who live here about the situation. Hi and welcome. Today we're talking to two firefighters in Kalimantan, Indonesia, and I would like to introduce them to you and have them tell you a bit about themselves. Can you tell me something about why you like to be a firefighter? Kami pertama jadi mengikuti jadi pemadam ini. Pertama yang satu ada kejadian kebakaran di sekitar wilayah kami di kabupaten ataupun di provinsi Kalimantan ya, yang memang kita lihat risikonya itu atau dampaknya itu nasional ya. Jadi kami tertarik karena ingin menjaga lingkungan kami, terlebih kami menjaga lingkungan rumah kami ya. Terus juga memang ingin melatih fisik kami juga, kalau memang kegiatan ini menjaga fisik. Kami tahu ini pekerjaannya butuh tenaga ya. Jadi bekerja di lapangan itu selain daripada menjaga lingkungan dan juga menjaga diri kami sendiri, itu yang membuat kami ingin kerja jadi menggerakni ya. And why did you want to be a firefighter? Untuk saya pribadi, saya terkena dampak dari asap yang sangat merusak itu terjadi kepada keluarga saya sendiri. Saya menceritakan bahwa ayah saya terkena penyakit paru karena kebakaran asap. Jadi saya berkesempatan untuk ikut terjun ke pekerjaan saya sekarang sebagai seorang menggelakni. Sebagian dari itu saya mencegah diri saya atau orang lain terkena hal yang sama kepada ayah saya. Terima kasih. Can you tell us a little about how you do your jobs? Untuk sehari-hari kami berada di kantor. Kegiatan kami sehari-hari di kantor, pengecekan peralatan, melakukan simulasi, terus melakukan kegiatan fisik untuk menjaga stamina. Kalau apabila terjadi kebakaran, kami terjun ke lapangan. Akses yang kami lalui berupa air, kami menggunakan kelotok atau ces untuk menuju titik kebakaran. Setelah dari ces itu, kami berjalan kaki untuk menuju titik lokasi kebakaran. Di situ kami akan melakukan pemadaman, kami menyiapkan mesin, kami menyiapkan selang, kami menyiapkan personel, terus kami akan melakukan pemadaman untuk beberapa hari ke depan di lokasi tersebut. Terima kasih. Can you share some experiences with us as a firefighter? Pengalaman kami ya untuk kegiatan pemadaman ya. Yang pertama itu tadi sulit aksesnya, sehingga kami harus membutuhkan waktu lama juga ya. Terus juga medannya yang gambut, yang berat, sehingga dengan peralatan seadanya kami melakukan pemadaman ya. Seperti ini, peralatan seperti ini ya, masih banyak. Ada peralatan safety juga yang bisa kami gunakan ya untuk ke lapangan dan juga peralatan lainnya. Jadi di lapangan itu selain dari kendala itu juga ada risiko medan yang berbahaya itu ya. Ada bekas kebakaran atau kalau misalnya apinya terlalu, itu bisa membahayakan kita ya.
pernah ada di 23 waktu itu ketika kami masuk ya, hampir terkepung api ya. Tapi karena dengan kecepatan ya kami harus keluar ya dari hutan itu. Alhamdulillah ya kita bisa keluar dari kepungan api itu. Itu mungkin pengalaman kami yang di lapangan itu yang membahayakan juga bagi kami. Dan juga ada fisik ya, permasalahan fisik juga karena kecapean. Itu juga pernah kami rasakan juga kram di lapangan, bahkan ya kram dan mau pingsan ya, seperti itu karena asap juga, pengaruh asap. Ini tuh. Do you have an experience to share with us? Kalau experience dari saya kerja di Manggala-Agni ini sebagai pemadam, apabila ada kebakaran itu yang pertama menguras kesabaran, menguras tenaga fisik, terus pikiran dan mental. Karena apabila kami melakukan pemadaman itu tidak bisa sebentar, tidak bisa, terutama di kawasan Taman Nasional Sebangau ya. Karena apabila kami melakukan pemadaman tidak bisa sebentar, paling tidak seminggu atau bisa berbulan-bulan. Karena itu kejadian yang kemarin 2019 itu terjadi sama kami madam hampir full sebulan tidak ada rolling. Di situ itu yang saya sebut menguras kesabaran dan menguras stamina ya. Selain fisik kita harus kuat mental, harus bersabar. Karena itu tanggung jawab pekerjaan. Ya seperti itulah yang kami hadapi, dan itu experience saya. Terima kasih. Do you think you're making a difference? Untuk perubahan ada. Yang pertama, kebakaran itu titiknya yang berkurang dan juga terkendali ya. Karena memang api itu keseringan dari manusia ya, karena sekarang ada petugasnya. Jadi orang yang suka bakar itu sudah berkurang ya. Dan juga ketika ada kejadian kami langsung menanggapinya dan bahkan kami melakukan memadamkannya. Seperti itu. And do you think you are? Kalau dari saya, selain memadam, kami juga melakukan patroli dan sosialisasi juga dengan masyarakat yang berada di daerah, terutama daerah kawasan. Nah, itu yang ada perubahannya, titik api berkurang, pemadaman berkurang. Okay. Have you had close calls experience before, like if the fire surrounds you? And in that case, what would you do? Ya, pengalamannya di tahun 2019 ketika melakukan kegiatan pemadaman ya, tim itu mengejar kepala api atau titik terbesar. Pertama itu aksesnya itu kita lalui itu sudah padam ya, sehingga kita masuk ke dalam menggunakan 2 motor trail dan kru itu satu regu ya sekitar 10 orang ya, masuk ke dalam itu melakukan kegiatan pemadaman. Dan setelah kegiatan itu dilakukan ke titik api itu yang kepala api yang kami sebutkannya, kepala api, kami lakukan pemadaman. Ternyata sumber air atau airnya itu sudah habis, tidak bisa melakukan pemadaman lagi. Ketika itu kami kembali, setelah kembali itu api yang kami lihat tadinya itu padam, ternyata di bawah itu ada pergerakan api ya, sehingga di pagi hari itu ketika kami turun dari titik teratas itu ternyata itu hidup kembali apinya, melewati akses masuk tadi. Jadi kami berpacu dengan waktu ya, dengan 2 motor sistemnya itu kami mengangkut peralatan sekaligus kami bolak-balik mengangkut anggota karena memang jaraknya itu jauh gitu. Di saat itu api itu merambat
perlahan karena itu kebakaran gambut ya, bawah perlahan, tapi ketika dia bertemu apa namanya serasa atau kayu ini, dia akan muncul apinya. Di saat itu, ketika kami keluar itu sudah mulai ada kayu rebah jatuh seperti itu, menutupi akses jalan. Sehingga waktu itu saya berdua ya, yang menggunakan motor itu saya, terus juga Dwinda, dan juga ada juga penggantinya satu teman saya yang menggantikan Dwinda itu menggunakan motor untuk melangsir peralatan ya. Pohon itu rebah, ketika awal itu rebah sudah mulai jatuh, sehingga kami itu untuk melewatinya kami harus nabrak pucuknya yang sedikit itu, sehingga selesai akses kami bolak-balik itu menggunakan dua motor itu untuk mengangkut peralatan dan juga anggota untuk keluar dari lokasi kebakaran. Kami tabrak pohon yang rebah itu, yang bisa kami lalui kami tabrak juga, karena memang ada sudah sebagian rebah dan juga ada sebagian jalan itu sudah terbakar, akses masuk yang tempat kami lalui seperti itu. Mungkin itu yang kami yang hampir terkepung oleh api. Mungkin itu. We're doing this for all of you. If you like what we're doing, please give us a thumbs up, hit the subscribe button, and leave a comment below. See you next time.